mensiasati demi kelangsungan hidup ini, saya sebagai pedagang kaki lima yang ada di jalur Ahmad Yani, kadang-kadang bisa jualan, kadang-kadang tidak. Untuk menutupinya, kadang-kadang saya juga bisa berjualan itu kadang-kadang dari mulai jam 3 sampai malam. Gitu juga kadang-kadang hasilnya, kadang-kadang enggak. Maka dengan itu saya sederhana minta saya kepada pemerintah cuman untuk menafkahi anak dan istri saya, dimohonkan untuk bisa berjualan, dan mohon dengan hormat tolong bukakan apa arti itu perda, apakah ada perda spesifik yang khusus menjalankan dari mulai Totogan Pasar Baru sampai Bapak Endar. Jadi kronologisnya gini, ada gesekan di lapangan, kemudian dari Bapak Kabid mempersilahkan untuk perwakilan ke Pospam. Nah, kami perwakilan dari PKL datang ke Pospam. Begitu saya pribadi duduk dan reng-rengan yang lain duduk, sambil nunjuk-nunjuk dengan bahasa Sunda, aing jelema bodoh, maneh jelema pinter, katanya. Aing mah baheulana urut jelema teu bener, aing mah wani jeung maehanana gitu. Dan terjadi ini persoalan penting. Kenapa persoalan penting? Ini persoalan PKL ini dari tahun 2002 sampai hari ini tidak pernah selesai-selesai. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait masalah anggaran. Anggaran kemarin terkait masalah penataan itu belum terrealisasi sampai hari ini. Artinya sangat penting buat kami, buat masa depan kami mungkin itu. Selamat siang Pak Indra selaku dan Koti PP. Saya dengar-dengar nih Pak Indra turut mengadvokasi pedagang kaki lima atau PKL Ahmad Yani, betul nggak Pak? Betul, kami mengawal sampai tuntas untuk mengadvokasi PKL. Terus terkait adanya oknum yang mengancam atau arogansi itu, tindakan dari advokasinya akan seperti apa? Ya, kita akan terus mengawal aja sampai tuntas. Siap. Ada apa lagi sih di PKS sehingga PKL audensi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hari ini teman-teman turun lagi ke DPRD melakukan audensi? Karena ada beberapa hal terkait masalah penertiban, sehingga teman-teman ini merasa terganggu dengan posisi berjualan, aktivitas berjualan. Nah, sehingga teman-teman berinisiatif untuk melakukan proses audensi dengan DPRD, dengan perwakilan dari Disperindag, terus Kasatpol PP dan Wakil Bupati. Dan juga hari ini ternyata alhamdulillah gagal, Pak. Kita melakukan audensi karena Wakil Bupati tidak hadir, sehingga kami ya sedikit lumayan kecewa dengan terjadinya kegagalan audensi hari ini. Wakil Bupati dalam suratnya juga diminta untuk hadir, Pak. Oh jelas Pak, kita melayangkan surat itu ada beberapa unsur yang diundang oleh kita. Yang pertama Wakil Bupati, yang kedua Disperindag, yang ketiga Satpol PP di dalam surat tersebut. Substansi yang akan dibahas dari apa? Yang pertama terkait masalah satu penegakan perda. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait masalah penertiban. Ada apa dengan penertiban ini gitu kan? Kenapa? Karena dulu ada beberapa hal yang dibahas antara pedagang kaki lima dengan Disperindag, dengan Satpol PP, dan di situ melahirkan bukan perjanjian ya, tapi ada kesepakatan. Ada kesepakatan yang dilakukan ketiga belah pihak antara Disperindag, Satpol PP dan kami. Dan isi kesepakatan tersebut dulu Disperindag sepakat dengan Satpol PP untuk melakukan proses percontohan dari belokan Pasar Baru sampai Asia. Dan janji dari perjanjian di dalam kesepakatan tersebut itu dulu dikasih spare waktu 2 minggu
pasca 2 minggu dilanjut percontohan ke wilayah Ahmad Yani Timur, masuk ke wilayah sana. Tapi kan sampai hari ini tidak ada tindak lanjut. Justru ya kita diombang-ambing seolah-olah solusi dari pemerintah ini hanya melakukan posisi adu domba saja antara PKL dengan PKL. Mungkin seperti itu. Contohnya seperti apa adu dombanya? Contohnya dari dari belokan Pasar Baru ke sana itu bisa, dan dari Pasar Baru ke sini tidak bisa. Artinya kan otomatis ada kecemburuan sosial antara pedagang dengan pedagang. Itu kan bukan solusi, Pak. Terus yang dimauin dari rekan-rekan PKL sendiri hari ini apa sebetulnya? Kemauan kita ya kembali lagi terhadap Perpres 125 tahun 2012, artinya bahwa keberadaan kita itu sebetulnya sudah legal, Pak. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mencermati isi dari Perpres tersebut sehingga kita ini dibina, bukan dibinasakan. Kita ini mestinya diayomi sebagai masyarakat, apalagi hari ini dengan situasi pandemi hari ini, otomatis ketika ngomong pemulihan ekonomi dan lain sebagainya, bahkan kita malah ditertibkan. Artinya proses penertiban ini kan ditertibkan, bukan diusir, seolah-olah hari ini diusir. Mungkin seperti itu. Karena pemerintah sendiri beralasan bahwa sudah disediakan gedung PKL 1 dan PKL 2 yang tidak dioptimalkan katanya oleh PKL. Menurut Anda sendiri keberadaan gedung PKL ini seperti apa sebetulnya? Nah, kalau ngomong terkait masalah gedung PKL itu jelas di tahun 2018 diakui di depan anggota DPRD dan di depan semua masyarakat bahwa Bupati menyatakan bahwa terkait masalah pembangunan gedung PKL itu gagal. Artinya bahwa tidak layak untuk dipakai oleh teman-teman PKL. Kan begitu. Sehingga kami kembali lagi ke jalan, melakukan aktivitas seperti biasa, karena persoalan PKL ini bukan hari ini, Pak. Persoalan PKL ini saya pikir saya memperjuangkan pedagang kaki lima itu dari tahun 2002 sampai hari ini. Dan sampai hari ini pula pemerintah ini tidak mempunyai solusi terkait masalah pedagang kaki lima. Paling Ya. terkait penertiban nih. Kenapa sih sampai dengan mengadakan audensi? Ada persoalan apa dari penertiban di lapangan oleh Satpol PP? Nah, persoalan kenapa kenapa terjadinya audensi? Karena ada perilaku oknum Satpol PP, ini kan yang jadi persoalan. Artinya bahwa mereka itu adalah penegak perda. Artinya kalau seandainya penegak perda, rasionalisasi dari peraturan daerah ini kan mestinya menyeluruh satu kabupaten. Kenapa yang jadi pertanyaan hanya dari belokan Pasar Baru sampai ke sampai ke alun-alun? Kan ini yang jadi pertanyaan. Sedangkan kan posisi PKL ini di setiap jalan trotoar pasti ada PKL, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Endat. Jadi kronologisnya gini, ada gesekan di lapangan. Kemudian dari Bapak Kabid mempersilahkan untuk perwakilan ke Pospam. Nah, kami perwakilan dari PKL datang ke Pospam. Begitu saya pribadi duduk dan reng-rengan yang lain duduk, sambil nunjuk-nunjuk dengan bahasa Sunda, aing jelema bodoh, maneh jelema pinter, katanya. Aing mah baheulana urut jelema teu bener, aing mah wani jeung maehanana. Dan terprovokasi PKL sampai terjadi bentrokan. Awal mulanya dari sana ya, Pak ya? Iya. Gitu ya. Bisa disebutkan siapa Pak oknumnya, Pak? Oknum saja, Pak. Ini apa dari mana nih kejadian ini? Mungkin itu terpancing dari protes para PKL, para masyarakat PKL tentang kebijakan dari pemerintah. Dan PKL itu sekarang mungkin udah bisa berpikir lebih cerdas lagi yang dianggap bodoh oleh pemerintah. Makanya PKL seolah bukan meremehkan, tapi menertawakan itu
kok seperti membodohi gitu. Mungkin beliau si oknum itu tersinggung gitu. Begitu kira-kira. Yang diucapkannya awalnya dengan bahasa Sunda, ari maneh naon maksudna nyingserikeun urang. Ngahina ka urang. Begitu. Dari pembahasan itu tentang keputusan dari Indan. Kejadiannya di mana itu, Pak? Gimana? Kejadiannya di mana, Pak? Kejadiannya tepat di Jalan Ahmad Yani. Kalau dari blok PKL itu disebut Ayani 3 gitu. Boleh disebutkan, Pak? Apa? Di depan toko Aris. Oh iya, kejadian awalnya di lapangan itu di depan Yoma, toko Yoma, Terserba, kan terjadi di Pospam Pol PP. Bapak itu Bapak langsung ya itu? Iya. Oh, Bapak menjadi seolah korban. Iya. Banyak Pak waktu di Pospam itu rekan-rekan yang ikut yang Nah, mengatakan kebetulan pada saat itu walaupun kami diminta perwakilan 4-5 orang, masyarakat PKL juga mengikuti di luar Pospam. Dari masyarakat PKL ada dan dari Satpol juga ada banyak. Jadi banyak yang mengetahui kejadian itu. Banyak ke PKL ya Pak ya, ke PKL yang ada di lapangan nih Pak. Selama pandemi ini Pak, satu, kunjungan berkurang, kedua keramaian tidak boleh, tetapi dapur harus ngebul. Nah, mensiasati ini seperti apa sih Bapak PKL ini? Apalagi harus berhadapan di lapangan dengan para petugas Satpol PP Pak gitu. Gimana seperti apa Pak? Siasati demi kelangsungan hidup ini, saya sebagai pedagang kaki lima yang ada di jalur Ahmad Yani, kadang-kadang bisa jualan, kadang-kadang tidak. Untuk menutupinya, kadang-kadang saya juga bisa berjualan itu kadang-kadang dari mulai jam 3 sampai malam. Gitu juga kadang-kadang haknya, kadang-kadang enggak. Maka dengan itu saya sederhana minta saja kepada pemerintah cuman untuk menafkahi anak dan istri saya, dimohonkan untuk bisa berjualan dan mohon dengan hormat tolong bukakan apa arti itu perda, apakah ada perda spesifik yang khusus menjalankan dari mulai Totogan Pasar Baru sampai ke Alun. Terus ini kan pendapatan pasti berkurang Pak, tapi kebutuhan mah kan meningkat. Selain kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan kesehatan, beli masker dan lain-lain gitu. Pak prihatin nggak sih dengan kondisi seperti ini? Mungkin seperti apa ya Pak kondisi pandemi ini ya Pak ya, kalau boleh diceritakan, jangankan PKL gitu, kita ketemu di lapangan, perusahaan besar pun terdampak apalagi ini PKL. Nah, maksud saya ini ada nggak perhatian khusus dari pemerintah, jangan ke provinsi PKL-nya lah, kepada warga yang terdampak secara ekonomi gitu, khususnya bagi keluarga yang berdagang gitu. Boro-boro Pak masalah istilahnya bantuan dalam rangka untuk jualan aja tidak ada niatan baik pemerintah kepada para PKL, yang menjadi sakit hati buat teman-teman saya yang dilarangnya itu berjualan di bahu jalan Pak. Saya sederhana tadi juga minta untuk berjualan untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari Pak. Prihatin sekali Pak. Selama ini ada pendataan nggak sih Pak dari Pemda selama pandemi ini? Ada pendataan keluarga PKL ada berapa, yang berdagang berapa, satu orang pedagang membawahi berapa keluarga, kebutuhannya berapa? Nggak ada Pak yang? Nggak ada Pak. Itu yang namanya berarti pemerintah berfungsi, nggak ada sama sekali Pak. Ini harapan Bapak nih kepada pemerintah gitu ya. Seperti apa sih Pak? Ingin berjualan Pak seperti yang lain, yang baik di pinggir trotoar maupun di bahu jalan. Terkait dengan bantuan, para PKL semuanya hampir tidak mengharapkan. Yang mungkin yang diharapkan untuk sekarang saat ini bisa berjualan Pak, sederhana itu Pak. Bojang-bojang Pak biasa jualan, ayeuna bantuan di pemerintah ke Pak aya kualitas teh. Upami teh nasib abdi bade gubangga mingkieu Pak sareng para PKL. Sok atuh mun teh mah peruna bantuan jeung aya solusina kudu kumaha Pak di daerahna. Sareng para PKL anu Pak Indra selaku dan Koti PP
Saya dengar-dengar nih Pak Indra turut mengadvokasi pedagang kaki lima atau PKL Ahmad Yani, betul nggak Pak? Betul, kami mengawal sampai tuntas untuk mengadvokasi PKL. Terus terkait adanya oknum yang mengancam atau arogansi itu, tindakan dari advokasinya akan seperti apa? Kita akan terus mengawal sampai tuntas. Siap, terima kasih Pak.